Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga puasanya lancar dan kalian tetap semangat dalam menjalankan aktivitas seperti biasanya. Ketemu lagi sama Ibu di pelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, materi kemarin. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa bersama dulu ya. Berdoa, dimulai. Selesai. Silahkan kalian siapkan alat tulis terlebih dahulu. Hari ini kita akan membahas mengenai belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Mari kita mulai. Ada 3 bangun ya, melanjutkan dari materi yang minggu lalu. Kita akan membahas mengenai belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Belah ketupat terlebih dahulu. Apa saja sifat-sifat belah ketupat? Ibu punya belah ketupat ABCD. Sifat yang pertama, sisi-sisi pada belah ketupat sama panjang. Jadi, belah ketupat ini mempunyai sisi yang sama panjang. Contohnya nih, jadi AB sama BC dan juga CD, DA itu panjangnya sama. Tandanya ada tanda seperti ini ya. Dan itu tuh artinya panjangnya sama. Yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar. Jadi AB dan CD itu saling berhadapan dan AB dan CD itu sejajar, jadi menghadap ke arah yang sama ya. Jadi sejajar. Minggu lalu kita pernah membahasnya kan. Lalu BC dan AD juga sama, sejajar. Yang ketiga, kedua diagonal belah ketupat merupakan sumbu simetri. Mana saja diagonalnya? Ini ada diagonal BD dan diagonal AC, dan keduanya ini merupakan sumbu simetri dari belah ketupat. Jadi belah ketupat ini mempunyai 2 sumbu simetri. Masih ingat ya, yang ketika dilipat akan saling menutupi dengan sempurna. Yang keempat, kedua diagonal pada belah ketupat saling membagi 2 sama panjang dan saling tegak lurus. Jadi AC dan BD ini saling membagi 2 sama panjang. Contohnya nih, ini kan misalnya yang titik tengahnya O, dari O ke A sama O ke C itu sama panjangnya. Begitupun OB dan OD itu sama panjangnya ya, dan saling tegak lurus. Jadi AC dan BD itu saling tegak lurus. Ini nih tandanya, sudutnya 90 derajat ya, kan tegak lurus itu 90 derajat ya. Yang kelima, sebelum Ibu lanjut ke sifat kelima, Ibu buat lagi di bawah ya belah ketupatnya biar tidak menumpuk gambarnya. Yang kelima, sudut-sudut yang berhadapan pada belah ketupat sama besar dan terbagi menjadi 2 sama besar oleh kedua diagonalnya. Contohnya nih, sudut B dan sudut D itu besarnya sama, dan diagonal BD itu membagi sudut B dan D ini menjadi sama besar. Jadi ini tandanya nih. Yang hijau ini ketika telah dibagi 2, ini besarnya sama ya. Ini juga sama. Lalu ini sudut A dan sudut C juga besarnya sama. Dan diagonal AC ini membagi sudut tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar nih. Jadi ini ketika sudah dibagi oleh diagonal, besarnya sama. Oke, itu. Selanjutnya, jumlah 2 sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Jadi sudut yang berdekatan ketika dijumlahkan jumlahnya 180 derajat. Contohnya, sudut A
ditambah sudut B sama dengan 180. B ditambah C sama dengan 180. Pokoknya yang sudut yang berdekatan jumlahnya itu 180 ya. Selanjutnya kita akan membahas keliling dan luas, rumus keliling dan luas belah ketupat. Misalkan ada belah ketupat A, B, C, D, apa kelilingnya? Masih ingat kan? Ya, jadi keliling belah ketupat itu semua sisi dijumlahkan ya. Jadi AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Jadi semua sisi belah ketupat atau yang warna hitam ini, garis yang warna hitam ditambahkan. Jadi AB tambah BC tambah CD tambah DA. Kalau ini mah kan gimana soalnya kan ini ibu belah ketupatnya ABCD. Dan ini atau juga 4 dikali AB. Kenapa 4? Karena kan semuanya ada 4 sisi dan semuanya itu sama panjangnya sama. Jadi boleh milih satu aja. Jadi 4 dikali AB. Karena kan semuanya sama aja angkanya. Lalu yang kedua, apa rumus luas belah ketupat? Masih ingat kan ya? Luas belah ketupat itu rumusnya 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Yang mana diagonal itu? Tadi ya. Ini diagonal 1, diagonal 2, atau jika terbalik pun tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting yang namanya diagonal itu seperti ini ya. Mau D1 dan D2-nya terbalik juga tidak apa-apa. Kita lanjut. Sekarang layang-layang. Apa saja sifat layang-layang? Ibu punya layang-layang, misalnya layang-layang A, B, C, D. Sifat yang pertama, memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Bisa kita lihat ya, sisi AD dan DC itu sama panjangnya. Jadi angkanya sama. Begitupun AB dan BC panjangnya sama. Lalu yang kedua, memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang mana yang sama besar? Yang ini nih, sudut A dan sudut C itu sama besarnya. Tapi kalau B dan sudut D itu tidak sama. Jadi hanya memiliki satu pasang sudut ya yang sama besar, yaitu ini nih, yang sudut A dan sudut C. Nomor 3, salah satu diagonal pada layang-layang merupakan sumbu simetri. Nih, jadi diagonal BD itu merupakan sumbu simetri dari layang-layang. Jadi kalau layang-layang hanya memiliki satu sumbu simetri ya, yang kalau dilipat akan saling menutupi dengan sempurna. Nomor 4, nah, ibu bikin lagi biar gambarnya tidak menumpuk. Nomor 4, salah satu diagonal layang-layang membagi diagonal lainnya menjadi dua bagian sama panjang, dan kedua diagonal itu saling tegak lurus. Jadi ini ada diagonal AC kan? Nah, diagonal AC ini dibagi dua oleh diagonal BD. Jadi, diagonal BD ini membagi diagonal AC jadi sama panjang. Contohnya nih titik O ya, tengah-tengah ya. Jadi, OA dan OC itu panjangnya pasti sama. Karena setelah dibagi oleh BD ya. Jadi, panjang OA dan OC itu sama. Tapi kalau panjang OD dan OB itu tidak sama. Dan kedua diagonal itu saling tegak lurus. Nih ya, jadi AC dan BD itu saling tegak lurus. Besar sudutnya berapa? 90 derajat ya, ingat ya. Sekarang rumus keliling dan luas layang-layang. Sekarang rumus keliling layang-layang. Sama seperti belah ketupat, keliling layang-layang itu jumlah semua sisi. Jadi sisi layang-layang atau yang mengelilingi ini nih yang warna hitam, AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA, itu ya kelilingnya ya. Yang kedua,
luas layang-layang rumusnya itu sama seperti bola ketupat ya. Jadi 1/2 dikali D1 dikali D2. Diagonal 1, diagonal 2. Yang mana diagonal? Ini ya, ada diagonal BD dan diagonal AC. D1 dan D2-nya mau terbalik, gak apa-apa ya, itu tidak masalah. Yang penting diagonal itu dari ujung ke ujung ya. Ini ya. Oke, selanjutnya trapesium. Ibu punya 3 bentuk trapesium. Pertama, trapesium siku-siku. Yang kedua, trapesium sama kaki. Yang ketiga, trapesium sembarang. Jadi kalau trapesium itu ada 3 jenis ya, yaitu trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, dan trapesium sembarang. Apa saja sifat-sifat trapesium itu? Jadi ketiga trapesium ini mempunyai sifat yang berbeda-beda. Tapi ada sifat mereka yang sama juga ya. Jadi ada sifat yang sama juga yang dimiliki oleh ketiganya. Yang pertama, sifatnya itu yaitu jumlah tiap pasang sudut dalam sepihak pada sisi yang sejajar adalah 180 derajat. Contohnya nih, pada trapesium siku-siku, ini kan garis yang sejajarnya AB dan CD itu kan sejajar ya. Jadi yang memisahkan garis sejajar, nih sudut A ditambah sudut D jumlahnya itu 180. Begitupun sudut B ditambah sudut C jumlahnya itu 180. Jadi itu ya, di semua trapesium sama juga. Jadi sudut yang memisahkan garis sejajar ketika dijumlahkan itu jumlahnya 180 derajat. Ini nih, berarti sudut A yang ini ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Tapi kalau sudut D dan sudut C dijumlahkan itu tidak sama dengan 180 derajat ya. Jadi yang jumlahnya 180 itu yang memisahkan garis sejajar. Ini kayak ini nih, sudut B ditambah sudut C kalau dijumlahkan 180 derajat. Begitupun di trapesium sembarang, sudut A ditambah sudut D ini sama dengan 180 derajat. Nah, jadi sifat nomor 1 ini berlaku untuk semua jenis trapesium ya. Yang kedua, pada trapesium sama kaki, sudut-sudut sisi alas sama besar. Ini nih yang sama kaki berarti kan ini kakinya sama. Jadi AD dan BC itu panjangnya sama. Lalu nih sudut A dan sudut B itu juga sama besarnya kalau di sama kaki. Kalau di trapesium yang lain itu beda ya. Jadi sifat nomor 2 ini hanya dimiliki oleh trapesium sama kaki. Yang ketiga, pada trapesium sama kaki, sudut-sudut sisi atas sama besar. Yang atasnya nih sudut D dan sudut C itu sama besar. Ini hanya berlaku di trapesium sama kaki. Di trapesium yang lain itu tidak berlaku yang nomor 2 dan 3 ini ya. Nomor 4, pada trapesium sama kaki, diagonal-diagonalnya sama panjang. Yang mana diagonal? Ini nih, diagonal BD dan diagonal AC itu sama panjang. Kalau di yang lain, di trapesium lain, sifat nomor 4 juga tidak berlaku. Lalu nomor 5, trapesium siku-siku mempunyai tepat 2 sudut siku-siku. Nih, jadi kalau trapesium siku-siku itu, ciri-cirinya itu, ini ada sudut siku-siku ya, ini nih, yang ini. Dan ini ada 2 sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat, ini juga 90 derajat. Lalu selanjutnya rumus keliling dan luas trapesium. Ibu punya trapesium ABCD, ini trapesium apa ya? Sama kaki ya? Oke, betul. Bagaimana rumus keliling trapesium? Sama seperti tadi, semua sisi dijumlahkan. Jadi AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Jadi semua sisi
yang mengelilingi trapesium ini atau yang warna hitam ini, garis yang warna hitam kalian jumlahkan, itu kelilingnya ya. Lalu oh ya, dan rumus keliling ini juga berlaku untuk semua jenis trapesium. Lalu luasnya, pernah juga ya, ini masih ingat kan ya? Luasnya itu 1/2 dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi, yang mana jumlah sisi sejajar. Kalian lihat garis sejajar itu yang mana? Ini nih, yang ini kan, yang sejajar itu kan yang AB dan CD itu sejajar, berarti yang kalian jumlahkan nanti AB ditambah CD dijumlahkan ya. Jadi yang bagian bawah ujung ke ujung ditambah yang bagian atas dijumlahkan. Ingat ya, yang sejajar. Berarti nih, yang lurus yang sama, arahnya sama dijumlahkan. Lalu dikali tinggi. Yang mana tingginya? Ingat, tingginya itu apa? Masih ingat di minggu lalu? Tinggi itu harus tegak lurus dengan alas. Ini alasnya AB nih. Dan tingginya itu harus tegak lurus. Nah, harus tegak lurus. Ini tinggi, ini alas. Jadi tinggi dan alas harus tegak lurus. Atau besarnya 90 derajat. Lalu beres. Nah, sekarang kalian boleh lanjutkan melihat dan menyimak video yang kedua. Ibu akan membahas soal. Sampai jumpa. Assalamualaikum.